Kaitannya dengan kecintaan Rasulullah kepada wanita, lafaz beliau hubbiba ilayya, bukan ana uhibbu an-nisa, bukan saya mencintai wanita, tapi ditanamkan rasa cinta kepada saya pada istri. Maka kalau umpamanya ada seorang muslim yang cuek pada istrinya, cuek pada keluarganya, introspeksi. Introspeksi diri, jangan langsung mengklaim kita sayang ke istri, bukan karena istri pandai bersolek, bukan karena istri pandai ngambil hatinya suami, tapi kita sayang, menghormati dan memuliakan istri tidak lain untuk menjaga minimal dalam tanda Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fuqara Tijani rahimakumullah, kita masih dalam lanjutan pembahasan tentang fadilah serta keutamaan bagi kita dalam mencintai keluarga kita, wabil khusus istri kita, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu ada satu penjelasan hadis Nabi yang menarik kaitannya dengan hal ini, sebagaimana diriwayatkan dari Ma'qil bin Yasar. Dia mengatakan bahwasanya tidak ada yang lebih disenengin, tidak ada yang lebih membuat Rasulullah suka dan mencintai melebihi kuda pacu. Nah, setelah itu si Ma'qil langsung bilang, Astaghfirullahaladzim, bukan, tapi wanita. Kaitannya dengan kecintaan Rasulullah kepada wanita, bunyi hadisnya itu, lafaz beliau hubbiba ilayya, bukan ana uhibbu an-nisa, bukan saya mencintai wanita, tapi ditanamkan rasa cinta kepada saya pada istri, gitu loh. Nah, di sini dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hubbiba ilayya walam yakul man habbabahu. Dan Rasulullah tidak menyebutkan siapa yang membuat Rasulullah cinta, karena tentunya Allah. Hal yang demikian, kama qala Allah Ta'ala fi haqqil mu'minin, sebagaimana firman Allah menyatakan tentang kemuliaan para mukminin. Allah berfirman, walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Walakinna Allah, akan tetapi Allah, habbaba, menjadikan cinta, ilaikum, pada kalian, al-imana, pada keimanan, wazayyana, dan menghiaskan. Siapa Allah? Hu, pada keimanan itu, fi qulubikum,
di dalam hati-hati kalian, wa karroha, dan membuat benci siapa Allah, ilaikum, kepada kalian. Benci kepada apa? Al-kufra, pada kekufuran, wal fusuqa, dan pada kefasikan, wal isyana, dan kepada perbuatan maksiat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mencintai keimanan yang ada di dalam hati kita, itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan wamatuah kita ini seorang beriman karena dasar dari hati kita. Tidak. Itu semua adalah anugerah dari Allah. Kita membenci kekufuran, membenci perbuatan fasik, membenci perbuatan maksiat, itu tidak lain adalah rasa benci yang ditanamkan oleh Allah dalam hati kita. Karenanya semakin kita bisa membenci kemaksiatan, semakin kita harus melihat ini nikmat dari Allah. Makanya perbanyaklah bersyukur. Perbanyak bersyukur. Kenapa? Karena tidak semua orang, tidak semua umat Islam itu bisa membenci perbuatan buruk. Tidak sedikit juga mereka yang justru membanggakan perbuatan jelek atau saat melakukan dosa. Gini, tidak sedikit bahkan yang bangga menunjukkan kalau dia melakukan perbuatan dosa. Ini. Nah, hal yang demikian juga sama dalam kecintaan kita pada istri kita. Itu tidak lain adalah anugerah dari Allah, ditanamkan rasa cinta kepada keluarga kita, wabil khusus kepada istri kita. Maka kalau umpamanya ada seorang muslim yang cuek pada istrinya, cuek pada keluarganya, introspeksi. Introspeksi diri, jangan langsung mengklaim istri saya tidak benar, keluarga saya tidak benar. Lihat, mungkin kita yang tidak benar, mungkin kita yang keliru dalam mensyukuri nikmat. Allahumma salli ala Muhammad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'adala ila qawlihi hubbiba ilayya. Ma'adala, tidak beralih atau tidak berpindah siapa Nabi ila qawlihi hubbiba ilayya. Dalam sabda Nabi pada lafaz atau pada kalimat hubbiba ilayya, walam yadhkur man habbabahu, dan Nabi juga tidak menyebutkan habbabani Allahu, bukan begitu, tapi hubbiba ilayya. Rasulullah tidak menyebutkan siapa fa'il, siapa subjek yang menjadikan Rasulullah, yang menanamkan cinta di dalam Rasulullah. Rasulullah tidak disebutkan. Kenapa? Illa limaknan. Hal ini kecuali memang ada makna tersirat atau ada makna yang mendalam atau hikmah. Ada hikmahnya di sini. La yumkinu idharuhu lidhafin nufusil qabilati. Hal itu tidak Rasulullah sampaikan lidhafin nufus, karena lemahnya jiwa-jiwa manusia untuk bisa menerimanya. Tidak semua orang bisa menerima hikmah atau makna yang tersirat dalam hal cinta ini loh. Dalam hal cinta kita kepada keluarga, cinta suami kepada istrinya, itu ada asror yang tidak semua bisa memahami asror ini. Kita mempelajari ini
Dan ini termasuk kajian hakikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tidak semua orang bisa memahami ini. Musannif kitab meneruskan, lakinil arifun, akan tetapi para ahlu ma'rifat, para ahli ma'rifat, mereka yang menjadi kekasih Allah, ya'lamuna illa tadzalik. Mereka para waliullah itu tahu sebab yang demikian itu, tahu alasannya. Falamma kana nisa mahallat takwin. Dan ketika seorang wanita, ketika kaum wanita itu mahallat takwin, menjadi tempat penciptaan, menjadi tempat terbentuknya manusia. Sehebat apapun orang itu, jadi tidak ada satu orang pun kecuali Nabi Adam, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Tidak ada satu manusia pun kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa dalam akidah kita yang tidak melalui proses wanita dalam penciptaannya. Rasulullah juga manusia yang paling mulia melalui wanita untuk penciptaannya. Apalagi model Habib Atmani. Paski wa matuwa kering bini. Jadi di sini keluarga selain istri juga ibu. Maka tidak heran ibu itu memiliki posisi yang luar biasa, bahkan mengalahkan posisinya Habib Iskan sama Habib Atmani ini. Kelipatannya 3. Saking mulianya wanita. Ini. Falamma kana nisa'u mahallat takwin wa kana al-insan bisurah, dan ada manusia itu dengan bentukannya, hakikat penciptaannya itu ayyakuna fa'alan. Dia itu menjadi satu makhluk yang aktif atau yang berdaya. Wala budda lahu min mahallin yaf'alu fihi. Dan manusia untuk menjadi seorang yang aktif menuju kesempurnaan, untuk menjadi orang yang sempurna, dia tidak bisa tidak harus memiliki wadah atau media menuju ke kesempurnaan itu. Apa medianya? Apa wadahnya? Tidak lain adalah wanita. Maka betapa banyak seorang waliullah yang kewaliannya itu karena barokahnya genoboboton. Dari memuliakan ibunya, terus sangat memuliakan istri. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang dimaksud. Wala budda min mahallin yaf'alu fi wa yuridu li kamalihi alla yasduru anhu illal kamal. Manusia itu tentunya menginginkan dia itu tidak keluar kecuali menjadi seorang yang paripurna, insanun kamil. Kama kana fil asli alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu. Sebagaimana ma barangkana yang ada apa ma fil asli dalam asal mulanya itu alladzi a'ta, di mana Allah telah memberikan kulla syai'in pada segala sesuatu khalaqahu yang telah Allah ciptakan. Wa huwa kamalu dzalika syai', dan yang demikian itu merupakan kesempurnaan dari sesuatu tersebut. Wala akmala min wujudil insan, dan tidak ada satu kesempurnaan yang lebih sempurna dari keberadaan manusia itu sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Wala yakunu dzalika illa fin nisa, dan hal yang demikian itu tidak terjadi kecuali dalam hal bisa memuliakan dan menghormati wanita.
allati ja'alahunna Allah mahallan, di mana para wanita itu telah dijadikan oleh Allah sebagai tempat untuk bisa menuju pada kemuliaan itu. Maka tidak heran ibu itu dikatakan tempatnya keramat. Tidak cukup di ibu, istri juga bisa menjadi wasilah kekeramatan. Lo kira bisa keramat reng lake mon nyia-nyia reng bi. Ngerti Habib? Sekali. Alfez gak bisa. Mon nyia reng bi ini lo kira keramat makelat cung paletan seatiker. Nah itu apa bahasa Jawanya itu? Wal mar'atu, dan adapun seorang wanita itu juz'un minar rajuli. Wanita itu merupakan bagian dari laki-laki. Bil infiali, dari sisi penerimaan. Alladzi infa'alat anhu, di mana infa'alat telah atau bisa menerima siapa wanita anhu dari suami, anhu dari si laki-laki itu. Fahubbiba ilal kamil an-nisa, maka dibuatlah seorang insan kamil itu, ditanamkan di dalam hatinya bisa mencintai istri. Dengan kata lain, tidak mungkin bisa disebut sebagai insanun kamil atau waliullah atau orang hakikat kalau dia tidak memperdulikan istrinya. Walamma kanatil mar'atu kama dzukira aina dil'ir rajuli, dan ketika seorang wanita itu sebagaimana telah disebutkan merupakan hakikat dari tulang rusuknya pria, fama kana mahallu takwin ma kuwina fiha illa nafsuh, maka tidak mungkinlah tempat dari pembentukan apa-apa yang dibentuk di dalam wanita itu illa nafsuh, kecuali dirinya itu sendiri. Kita ini siapapun kita ini terbentuk dari dalam wanita. Kita sebut dengan rahim. Bagaimanapun itu milik wanita. Allahumma sholli ala Muhammad. Fama dhahara minhu mithlahu illa fi aini, maka apa yang tampak dari seorang laki itu mislahu, perumpamanya dia, illa fi aini, kecuali itu merupakan hakikat dari dirinya. Fandur, maka lihatlah, ma'ajabahadal amr, betapa menakjubkannya hakikat ini. Faman hasolalahu mislahadal ilm, maka barang siapa yang bisa mendapatkan sebagaimana pemahaman ini, faham kenapa seorang suami bisa mulia dengan memuliakan istrinya. Kalau dia faham dengan sisi ilmu seperti ini, faqad warasan nabi, maka sungguh dia sudah mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadat tahabbubi, dalam model pencintaan seperti ini, bihadal wajhi, dengan sisi yang demikian. Ini jadi kajian hakikatnya sampai sedemikian dalamnya, betapa untuk bisa mewarisi model cinta seperti Rasulullah
dengan cara memahami hakikat cinta seperti ini juga. Maka di akhir pembahasan ini kita bisa menyimpulkan beberapa hal tentang fadilah dan keutamaan kita bisa menghormati keluarga, wabil khusus istri. Yang pertama, kita menghormati dan memuliakan istri tidak lain mura'atan lillah, untuk menjaga hubungan baik kita kepada Allah. Kita sayang ke istri bukan karena istri pandai bersolek, bukan karena istri pandai ngambil hatinya suami, tapi kita sayang, menghormati dan memuliakan istri tidak lain untuk menjaga minimal dalam tanda kutip nama baiknya Atmani di hadapan Allah. Yang pertama. Yang kedua, meniru Rasulullah dalam menghadapi istri-istri beliau. Jadi kemarin banyak kisah bagaimana Rasulullah betul-betul menghargai istrinya. Kalau istrinya yang agak muda, Rasulullah berusaha dalam muamalahnya itu menyelami pemikiran istrinya yang masih muda. Ketika minta gendong, ya digendong oleh Rasulullah. Jangan mentang-mentang baru jadi ikhwan tijani, digoda sama istrinya pas tak sentang bini nah. Baru jadi muqaddam, istrinya ndak boleh macem-macem. Ya ndak boleh. Ini Rasulullah, istrinya minta gendong, digendong. Yang ketiga, yang ini menjadi juga satu kesimpulan yang harus kita yakini, istri kita tidak lain adalah titipan Allah, bukan sekedar titipan mertua. Ketika kita melakukan akad nikah, hakikatnya kita itu berjanji kepada Allah. Karena dikatakan akdun nikah itu disebut sebagai mitsaqun ghalid, janji suci yang luar biasa. Nikah itu janji suci yang luar biasa. Janji yang bobotnya itu melebihi dibandingkan janji panjenengan kepada pihak bank atau sales mobil atau motor. Janji kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita bisa mengamalkan bagaimana ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dalam memuliakan dan menghormati keluarga kita, wabil khusus istri kita. Al-Fatihah. Jazakallah khair.